Pak, aku bilang kok ada yang kontak aku tentang gini ya. Oh bang, itu ada yang tak senang bang. Dia bilang, karena tidak semua orang tuh sejujur saya. Gitu. Aku bingung, apa maksud kau ni ada yang jujur sama tidak jujur. Nah, akhirnya aku biarin. Sampai tiba-tiba ada yang kontak lagi. Bang, kalau abang tidak hapus, abang mampus, dia bilang. Kan lu udah sering keliling Indonesia nih. Ada nggak tempat yang di iklan bagus tapi pas lu datang ternyata jelek? Aku dan Riana tuh sangat benci dengan postingan foto-foto di Instagram. Oh gitu ya? Foto terutama ya. Benar. Karena tahu lah ya, biasa Filternya tak ngotak. nggak sesuai ekspektasi kan. Mau nggak mau, contoh aku mau ke sisi B, aku harus lewatin jalan ini. Nah di jalan inilah kadang-kadang muncul hal-hal yang di Google tak ada tuh. Ada sebagus ini. Ada yang nggak ada di Google. Banyak. Apa hal tergila yang nggak ada di Google? Ada matahari sunset begitu indah. Aku nggak bisa rekam gini doang. Aku harus berhenti, turunlah istriku yang cantik, pegang kamera bagus, aku lewat. Wow. Iya. Ya dong. Lalu kayak di Sumba itu masih ada tradisi jual beli hamba, the real, Hamba. beli orang. Hamba itu beli orang. Gitu maksudnya. Tapi katanya di daerah banyak pungli ya berarti ya, daripada di kota gitu ya. Ya, umumnya sih pasti ada sih. Ada, tapi aku merasa malah kota lebih banyak sih. Oh di kota lebih banyak ya? Di Iya, kota. lebih banyak Karena di orang kota. kota ngerti uang tuh buat apa. Oh oke. Orang kampung belum tentu butuh uang. Oh. Dia ada uang pun nggak tahu mau beli apa. Contohnya gampang. Lu bisa ya Sultan Mahadasyat yang punya kebun sawit nan mewah di Kalimantan, tapi lu nggak bisa beli mobil. Malah kan HP aja cuma bisa pakai Nokia. Karena Karena nggak ada sinyal. Ngapain lu punya HP Iya. bukan sinyal? Iya. Jadi kayak mereka nggak ada kebutuhan buat ngerampok lu juga. Iya. Makanya aku merasa kayak kampung tuh jauh lebih alami, jauh lebih kayak kriminal rendah. Karena kriminal tuh menurut aku ya, makin ke kota makin banyak kriminal. Harusnya gitu sih ya. Cuman banyak orang takut. Kayak contoh Koko Cici ke kampung nggak takut ya gitu. Takut apa? Gue bilang, aku lebih takut kota. Kayak Jakarta nih, ngeliat Jakarta kayak Gotham City makin Aku takut. Aku takut sini ya. Aku takut deh. Oke kan aku bilang, aku lebih takut rumah ini dibanding hutan. Dia lebih takut di sini ya. Ya kan, tapi ada nggak cerita pungli misalnya lagi ke tempat wisata mana, wah diminta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemarin sering baru viral tuh. kejadian kan. Kita pernah kejadian. Kayak itu yang pas kita di sebuah daerah di daerah Sumba. Itu cukup viral. Karena kita kan awalnya di depan bilangnya berapa harganya. Oke. Pas di tengah jalan harga naik mendadak. Dan parkirnya tuh kayak parkir mobil 50.000. Even lu coba parkir setengah jam, 1 jam sama 50.000. Parkir mobil 50.000. Yes. Iya. Dan itu disamperin sama anak-anak rame gitu loh. Dan setelah selesai kejadian itu heboh kan. Kemudian pas kita di jalan juga, pas kita arah keluar dari tempat wisata itu, kita juga sempat kayak dimintain duit. Nggak banyak sih angkanya, 10.000, 40.000 is okay. Cuman menurut aku itu adalah hasil efek samping. Dari Ternyata itu tempat banyak bule, Pak. oke. Wisata bule datang, wah, berbaginya hedon banget kan. Dan itu tempat yang sering dikasih kayak orang jumbang-jumbang donasi. Dan menurut aku tuh anak-anak itu korban. Sebenarnya dia korban. Karena nggak ada yang ngajarin dia. Ada orang tua sih di sana. Dan orang tua juga tidak ngajarin. Nah itu yang membuat aku merasa pungli itu terjadi. Itu kan ada sebabnya. Oke. Nah ini fun fact. Coba cari sekarang di Google. Salah satu resort termewah di dunia ternyata ada di Sumba. Tempat yang kunjungi di dunia. Level dunia ada di Sumba. Namanya apa? Nihi. Pulau Bukan Nihi. Aman Hotel Jiwa. Resort Jiwa itu Nihi. bukan ya? Kayak kalah itu Aman Jiwa. Kalah ya? Bukan, Kayak itu kalah. malah kalah. Oh. Kalau Nihi namanya. ini Nihi. resort yang privat. Private. Bahkan David Beckham aja ke sana pakai helikopter langsung turun di resort. Iya. Dan Iya. bahkan nggak banyak tahu karena yang dijual adalah privacy. Iya. Oh oke. Kami pun tuh tak bisa pergi. Itu dia punya resort tuh sangat besar dan sangat mewah. Dan dia rate-nya ya. 3 itu malam itu 12 juta ya. dia rate-nya pakai dolar ya. Coba seingat aku dia dari belasan juta sampai ratusan juta tuh ada kamarnya. Lu tinggal pilih aja lu uang lu. Di dalam itu ada kegiatan tersendiri. Tapi kan jomplang ya, ada resort super mewah, hedon banget dan ada kampung-kampung yang bahkan nggak ada fasilitas. Kesenjangannya luar biasa tinggi. Iya. Karena senjangnya jauh ini dan ada bule-bule pergi main ke wisata itu, wow bagi-bagi duit lah gitu kan, kebiasaan anak-anak sana. Jadinya terbiasa, wow lu datang wajib kasih gua duit. Muncullah budaya itu. Tapi kabar gembiranya adalah setelah kita kemarin sempat viral, sekarang tempat itu dikunjungi oleh para kementerian, dikunjungi pejabat, dikunjungi orang-orang sana
punya daerah sana akhirnya kan diedukasi, dikasih training. Udah nggak ada lagi itu bang pungli-pungli. So it's a good thing lah ya, kita kayak bisa bantu naikin tempat-tempat tertentu gitu. Cuman ya bagi aku tetap aku nggak takut pungli karena pungli cuma minta duit. Yang aku takut adalah yang nggak butuh duit. Preman gitu loh. Preman ya. Orang mabok aku pengen takut. Oh, ada tuh di suatu daerah tuh. Ya ada. Kita pernah dilempar batu. Cuma aku nggak takut. Kenapa? Karena aku tahu dia mabok. Walaupun pas kita ketemu awal kita panik juga. Ngapain lu hadang gua di depan gitu? Kita pernah diharang bawa kayu Oh di mana Bawa aja? kayu? di Kalimantan. Oh ya Kalimantan Oh. ya. Iya. Karena orang mabok kan. Biasa. Mabok. Badang di depan. Gue kira kau dia bilang. Gue kira tadi lu maksudnya orang mabok itu kan banyak di Bali gitu kan, kayak bule-bule dari Australia dari mana gitu yang datang ke Bali. Oh, Ya kan? mereka mabok lebih gak resek gak sih? Plus aku sih kalau tempat ramai aku nggak takut ya. Karena aku merasa ini ada orang rese, kita punya kawan banyak. Nah, Iya, tapi iya. kalau di Orang kampung normal lebih baik daripada orang rese itu. Iya. Tapi kok kampung kan kita Mabuk berdua agak aja. serem kayaknya. Iya. Dia udah hadang kita bawa kayu mau macam mana? Nah, itu yang agak Nah serem. yang gitu aku takut. Karena dia tak butuh uang. Nggak tahu dia butuhkan apa. Nggak hanya mabuk saja gitu. Dia pukul-pukul kita. Iya. Tanpa Jadi- sebab ya. Jadi balik lagi ya, maksudnya pungli bisa ada itu biasanya ya karena Ada penyebab. orang-orang Iya. yang datang itu ya. Yes, ada penyebabnya. Iya. Tapi apa tempat terhoror yang pernah lu datengin? Hantu kah? Tadi ngomong-ngomong hantu-hantu, tapi gue pengen denger yang paling horor gitu, yang paling mengerikan. Kabar yang pernah baiknya adalah kami berdua kan nggak bisa nengok hantu. Oke. Dan kami berdua tuh Bisa nggak sensitif sama hantu. belum bisa. Benar. Nah, janganlah. Nggak mau. Karena kami memang punya pantangan kami nggak boleh nonton film horor. Oke. Iya. Oke. Karena memang kita jangan mencobai dirimu sendiri lah udah. Karena kalau kau udah sendirian ya di tempat-tempat yang sepi. Nggak parno kan. Aku aja saya kan parnoan, aku ini penakut. Ya, lu tahu penakut banget. Soalnya kadang-kadang nggak ada apa-apa, kita jadi gambar sendiri di kepala Iya, gitu. itu dia. Dan apa ya kayak ya untungnya aman ya. Kalau tempat-tempat horor pengalaman aku pribadi ya paling tahu kuyang. Tahu. Nah, kuyang itu aku nggak takut karena aku tahu cara menghalaunya. Oh gimana tuh? Kuyang itu satu kau pakai bambu Pakai bambu. kuning panjang tuh yang beranting-ranting tuh. Iya. Itu buat nangkap si kuyang. Itu pertama aku tahu. Itu diajarin sama papaku. Kedua adalah larinya miring, zigzag. Oh zigzag lari dia. Oke. Dan masuklah hutan. Ini kan yang cuma leher doang sama Ya, kepala kan? kuyang itu Iya. terbang. Cuman makin lama kami main ke kayak Kalimantan Tengah, kuyang itu korban Pak sebenarnya Pak. Ada korbannya. Ya ini boleh Google, ini real case. Ada namanya minyak bintang. Minyak bintang adalah minyak maha dahsyat, tulang patah bisa sembuh. Oke, even kau nak hampir mati, kau bisa hidup, bisa kayak semi hidup kembali. Oke. Itu minyak bintang. Minyak Itu ada adalah turunan leluhurnya Dayak itu ada. Dan itu ada di beberapa rumah yang ada di Kalteng. Jadi itu dipakai memang untuk ada keluarga kena musibah parah, kecelakaan udah hampir mati. Nanti diobatin pakai minyak bintang. Ada yang matanya udah keluar aja masih bisa hidup. Kami kira itu hoax. Kami ketemu langsung. Oke. Dia bilang ini ada saudaraku bang, udah kecelakaan, palak pecah, mata keluar. Akhirnya disembuhin pakai minyak bintang. Lo sembuh bang? Iya, tapi matanya nggak sembuh total bang, agak keluar matanya. Hoak, aku bilang mana orang mau bisa hidup lagi? Ada orangnya bang mau ketemu. Video call yuk bang, dia bilang. Woi, video call kami beneran. Matanya tuh agak keluar gitu loh. Serem sih. Dan dia minyak bintang ada dua tipe. Ada yang dioles, ada yang diminum. Yang bahaya tuh diminum. Karena dia pakai kapas, taruh ke lidah nanti. Dia tuh kayak nanti tuh masuk ke dalam. Tapi itu harus dilepaskan semua menit. Kalau enggak susah matinya. Iya. Oke. Itu minyak bintang. Dan itu sama juga Itu dengan untuk minyak. melancarkan supaya lebih cepat meninggal gitu maksudnya. Gimana Pokok tadi? orang yang minyak bintang masih ada, Yang susah ditelan mati. Kayak matanya itu masih terbuka gitu loh. Maksudnya Susah kayak- mati. kayak gimana? Oh iya Kayak iya mati iya Susah yang mati. udah koma lah gitu Ah, misalnya. iya. Kayak kalau mati-mati. Nggak Iya, titik-titik iya. gitu ibaratnya gitu ya. Nah, iya. Kasihin itu. Betul. Dan ada cara untuk halaunya. Gampang. Gimana tuh? Gini. Bukan. Bukan apa pakai itu. Pisang emas. Pisang emas. Jadi itu cara mereka buat itu ngetes. Taruh pisang emas di atas meja. Kalau lu nggak boleh Kalau makan, lu gak berani makan pakai berarti lu pakai susu. susu Atau lu pakai atau minyak bintang. sesuatu. Oh gitu. Lu pakai Iya, itu. karena itu kan Pisang emas. memang di Kalimantan memang gitu. Kalau Peluntur. pisang, ya peluntur. Dan itu pantangan mereka. Contoh Ilmu. kita pakai, aku pakai itu. Aku patah. Lo aku pakai minyak bintang. Aku nggak boleh makan pisang emas. Iya. Oh gitu. Karena dia kan Santini melunturkan ilmu. luntur. Oh. Rusak nanti. Lu pernah pakai minyak bintang itu? Nggak berani Enggak lah, lah. enggak berani. berani. Bahaya kan. Cuma itu tuh bukan cuma minyak bintang. Ada minyak kuyang.
Gimana tuh minyak kuyang? Mirip, kasusnya mirip. Cuman kuyang tuh ternyata Pak ada 2 versi Pak. Ada kuyang yang memang orang belajar ilmu hitam buat jadi kuyang. Ada turunan. Jadi karena mamanya kuyang turun ke anaknya cewek. Anaknya Iya. mau jadi kuyang juga gitu. Iya. Kuyang tanpa ketahuan. Tapi kuyang itu dia nggak nyadar diri sendiri itu kuyang. Dia nggak tahu dia kuyang. Dia nggak tahu dia kuyang. Nggak tahu. Oke. Nggak nyadar dia. Aku tahu ini kenapa. Pas di hari terakhir kami mau keluar dari Kalimantan Tengah, teman kami itu nanya, Koko mau ketemu kuyang enggak? Enggak, gila kau, aku bilang. Kamu ketemu kuyang? Enggak kok, ini kuyang baik. Ada kuyang baik, aku bilang kuyang yang mana? Aku bilang gitu kan. Jadi kan di Kalimantan Tengah tuh ada sebuah kampung namanya Kampung Kuyang. Cuma aku nggak tahu di mana, karena aku nggak pergi. Aku nggak berani. Oh, ini denger cerita aja. Dan tapi kalau mau dianterin dia mau anterin orang ini. Mungkin karena dia ceritain ke aku karena udah deket kali ya. Aku bilang boleh ku kontenin kah? Nggak tahu bang ya, coba izin. Nggak berani lah aku bilang. Aku takut barang-barang gitu. Aku nggak suka. Nah, lalu dia cerita temennya ini adalah keturunan kuyang dan dia yang nggak tahu dia tuh kuyang. Lalu aku bilang kapan dia tahu dia kuyang? Dia kerja sama kayak aku bang, perawat dulu dia bilang. Perawat. Maksudnya awalnya orang. Orang biasa. Iya orang biasa. Kuyang tuh orang. Kuyang itu orang. Bukan. Dia tidak Bentuknya yang- terbang. Dia tuh human, orang. Jadi orang biasa gitu. Iya, di momen tertentu, hari tertentu dia kan pala lepas terbang, nyut gitu loh. Iya. Badannya masih ada. Masih gitu. ada. Badannya masih Balik ada. lagi. Iya. Makanya biasanya kayak dikejar oleh warga. Mana nih kuyangnya, mana rumahnya? Wow, mereka akan pergi ke rumah itu sembunyiin tuh sih badannya tanpa kepala. Kalau si sampai pagi hari kuyang tidak balik ke rumah itu dia mati. Tapi kenapa warga ngejar? Karena kan dia ganggu. Karena dia kan makan janin ari-ari, manusia. makan iya, janin. bener. Kan dia Iya. ganggu. Gue baru tahu. Ternyata lepas dari badan ntar balik lagi gitu. Balik lagi. Iya. Oh iya. Dan kemudian ya aku nanya, gimana dia tahu dia kuyang kapan? Ketika suatu malam di tempat rumah sakitnya, dia mencium bau KFC. Ayam KFC wangi gitu. Pas dia cek rupanya itu bukan KFC. Itu adalah orok bayi yang baru lahir. Dia menciumnya tuh kayak KFC enak banget. Dia panik lah. Dari saat itu dia tahu dia tuh keturunan kuyang dari mamanya. Dan ini the good kuyang, kuyang yang baik. Tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu kapan dia akan terbang, dia nggak tahu sama sekali. Tapi setelah dia sadar, oh ternyata bau KFC ini dari janin bayi, dia masih ngelakuin lagi nggak besoknya? Nggak tahu. nih. Akhirnya kayak mereka lost contact. Oh, nggak tahu. Akhirnya si cewek ini udah gak kerja lagi di rumah sakit itu. Makanya temanku nanya, lu mau ketemu dia nggak? Interview dia. Masalahnya Kenapa adalah Kita nggak berani, takutnya karena kena ke dia kita pas kan. mode kuyang, dia nggak tahu dia tuh kuyang. Jadi sekarang ngomong lu nih, kita ngobrol enak kan, kita rekam, curhat kan. Tiba-tiba panel lepas. Bukan gak boleh lepas. Takutnya adalah di hari tertentu itulah lu akan keluar buat cari aku. Karena Iya. kasus ini mirip sama Lea dan Sela. Lea itu di Bali, Sela di Lombok. Itu manusia juga, kita ngumpul nih, kita nggak pernah tahu siapa yang Sela, siapa yang ini. Iya. Makanya mereka kalau di Lombok sama di Bali itu paling pantang bahas tentang Lea, Lea ataupun Sela. jangan. Takutnya mereka. Kita nggak pernah tahu di antara kita ini siapa. Iya. Contoh temen lu nih, lu tahu, wah ini Sela nih. Kau ngomong gitu, dia tahu kau ngomongin dia, malah dihantam kau. Iya, dia bakal cari ini kita Ganggu. loh. Ganggu. Ganggunya bukan fisik, ganggunya tuh secara supernatural lah. Iya. Lu susah. Iya. Nah, barang-barang itu kayak unbelievable sih. Cuma kalau cerita cuma satu orang, aku bisa bilang, kau hoa, kau halu. Yang cerita tuh rame-rame, bro. Iya. Keluarga besar. Kita tahu ini orang-orang yang gak bakal nipu kita. Dan kan cerita tentang hal itu. Iya. Kenapa? Karena demi menjaga kita. Oh, Kita iya. orang luar, pendatang yang bodoh-bodoh. Nah, lu Iya. ajarin lu lah, biar lu gak aneh-aneh gitu loh. Diajarin cara halaunya. Diajarin lah cara kayak menghalangi kuyang. How to menghalangi kuyang. Kuyang 101 ini. Diajarin. Iya. Ibaratnya soalnya kuyang termasuk hantu yang baru naik. Naik daun. Sorry. Lagi naik daun. Iya, baru Hantunya naik daun beda-beda, juga. bro. Iya, Jadi iya, hantu iya, contoh ya, ini contoh nyata nih. Kan aku sering ketemu kisah gitu. Dan aku bilang, aku tak percaya. Tidak ada rekam tuh hoa. Nopik tuh hoa itu kan. Aku pergilah ke daerah namanya Pulau Miangas. Pulau Miangas tuh di ujung utaranya Indonesia. Sebelum ke Miangas, kok aku ketemu pulau-pulau mas Pulau Sangihe itu. Bang, hati-hati ya bang. Di Miangas tuh sana banyak songkok. Apa itu songkok? Kepal apa? Topi, kan? Topi. Bukan, hantu songkok namanya. Ketika gue ada hantu songkok namanya. Itu terkenal di Sulawesi Utara. Keren kayak nama boyband. Apa tuh? Songkok. Songkok. Itu jungkok. Sangkok gitu. Beda. Bukan beda ya. Terus
Aku bilang kayak gimana hantunya bang. Aku udah saking seringnya berdengar kisah-kisah hantu di tempat. Aku selalu tanya kayak gimana hantunya gitu loh. Terbang. Dia caranya adalah dia nangkap kau, dibawa terbang, piu, Lalu itu dilemparin dari atas ke bawah. Oh, tak keren aku bilang, kurang berarti. Lebih keren kuyang, aku bilang gitu kan. Hati-hati bang, dia bilang tante aku kena tangkap, dia bilang malam-malam diterbangkan dijatuhkan, dijatuh di pohon sagu, luka-luka bang badannya. Aku kan masih ini orang halu gitu kan. Ketemulah sama orang yang kerja di bandara. Orang ini orang yang jauh lebih terdidik. Kota gitu ya. Kota itu kan. Nah, dengan dia punya baju seragam mewah, wah ada lancang-lancangnya. Wah ini orang pintar nih tentang ngelawak lah aku. Bang, aku banyak dengar tentang apa songkok bang. Gue bilang. Ada ke barang tuh? Ada bang, kemarin aku ketemu. Gimana bang? Aku pun tak percaya bang tentang songkok bang. Sama kayak abang dia bilang. Sampai muncul dia bang kemarin. Aku kan nganggur nih dia kan jaga di bandara kan, nganggur. Pergilah mancing belut bareng temennya itu lagi mancing, lagi banyak ikan. Tiba-tiba ada temen lain berlari. Gue pengen orang dewasa, udah tua ya, udah berkeluarga, lari dia. Bilang, kalian cepat pergi nih bang, aku dikejar songkok. Oke, tuh temannya. Oh halu temannya, terlalu banyak minum tua. Gue bilang kan, kami lanjut mancing. Dia bilang, kedengaran suaranya bang, kuk. Oh, songkok berbunyi kok. Gue bilang, kuk. Nah, kami mulai dengar. Nah, temanku bang yang mancing bareng sama aku bilang, gulung pancingnya. Mulai gulung. Apa? Udah dengar bunyi dia bilang kan. Karena ini saya kuntilanak. Makin dengar jauh suaranya berarti dia dekat. Makin dekat gitu. Berarti dia jauh, aman. Kok udah dengar suara kayak hihihi gitu kan. Yang samar-samar dan jauh berarti dia dekat. Kisah ini aku juga dengar dari bapakku sendiri. Bapakku tak ibu aku. Karena bapakku dulu kan kerja kayu kan, main di hutan Kalimantan kan. Dia cerita gitu juga. Nah, pertanda kedua adalah kepalamu membesar. Kayak merinding itu, bulu kuduk yang merinding itu bukan ini. This is not a bulu kuduk merinding. No, bukan cuma ini. Bukan. Terus palamu membesar. Besar kayak pelan-pelan kayak kerasa gitu. Kerasa membesar. Mengembang. Oh, kayak ngembang rasanya gitu ya. Oh ya, gue tahu tuh ya. Makin ngembang. Nah, itu nanti titik maksimalnya tuh. Ngembang banget sampai kakimu kayak tak injak tanah. Lemas kaki kau. Itu yang benar-benar di samping kau dah tuh. Itu dah wassalam lah kau. Nah, Anda pernah merasa seperti itu? Sekali doang sih. Aku pernah sekali. Di mana? Hutan kayu Kalimantan juga. Cuma itu zaman masih kecil ya. Oh iya. Aku besar tak pernah ada. Karena aku lanjut ke cerita. Lalu kepala mereka membesar. Lalu temannya gulung pancing ini, dibuang pancingnya. Dia pakai sendal swallow katanya. Dinaikkan sendal sampai ke atas ini. Berlari. Kenapa? Pasti tengok ke atas. Itu di atas barangnya. Kayak gimana songkok tuh bang? Deket maksudnya gitu ya? Di atas jembatan. Persis di atas. Persis. Lagi liatin. Nah, jadi songkok itu bentuknya itu kayak kuntilanak rupanya. Dia kayak rambut panjang ke bawah. Lari aku bang, dia bilang. Langsung dia bilang semua aku tinggalkan pancing, aku lempar, aku lari bang. Sejak saat itu bang, aku tak berani lagi bang. Oke, aku bilang. Lalu bang, yang itu, yang apa kasus yang tentang tante dilempar itu? Oh iya bang, betul bang. Itu tante sini kan bang, dibilang sini namanya. Oke. Agak seram. Ada pengakuan lagi dari orang lain lagi ya? Aku gak takut hantu, kenapa? Karena menurut aku hantu cuma ngaget. Aku dengan hantu. That's all. Atau paling parah kalau yang Kalimantan Barat kan kami tinggal di Pontianak. Pontianak kan nama sebelum Pontianak ada kuntilanak. Anda tahu gak sih? Iya tahu. Nah karena dulu pakai kuntilanak. Jadi si Sultan Syarif apa gitu untuk mengusir kuntilanak ditembak meriam. Buam. Itu asal muasal Pontianak. Jadi kami dari kecil diajarin tentang cara menghalau kuntilanak itulah. Nah, yang aku takut adalah karena songkok bisa ganggu orang. Dia nangkap terbangin fisik, jatuh ke luka-luka, patah kaki, patah tangan. Cuma nakutin doang gitu. Levelnya beda nih Pak. Pergilah aku ke Miangas. Sampai Miangas, bener juga. Jam 6 sore Pak, kita kan mau ngambil sunset. Ada yang sunset di pulau, mau lihat kehidupan warga atau apa kan. Mau jalan, apa dibilang Beb? Boleh jalan tengah malam. Jangan. Maghrib. Maghrib ya, maghrib. Jangan bang, banyak songkok. Jangan jalan sendiri. Orang jangan berbeda keluar. Di pulau yang jauh. Sama ceritanya. Bang, ada ke songkok sini bang. Hati-hati bang, dia bilang. Jangan nantang. Oh iyalah, aku bilang gitu kan.
Akhirnya kami ditemenin sama dia, Jadi kami mau kemana dia ikutin terus, karena dia jagain aku. Dan that's happen, brother. Jadi kalau ditanya gitu kan, apakah kalian pernah ketemu Songkok? Untungnya tidak, karena kami ditemenin terus. Tapi apa kami mau nyari? Enggak, aku tak mau juga. Ngapain? Iya. Ngeri banget ya. Barang-barang itu ada, bagi mereka ada, dan kita sebagai pendatang harus menghargai itu. Ini dekat Filipina itu ya kalau nggak salah ya. Yes, Bener ya. betul. Kau tanya sana, tapi jangan sebut karena itu agak orang kurang suka. Bang sih Songkok kah? Itu kayak kau meremehkan sekali gitu loh. Mending jangan lah itu. Kayak nanya aja. Makanya kalimat halus adalah, Bang, pantangannya apa? Apa yang nggak boleh? Nanya aja. Boleh. Katanya ada Songkok di sini. Songkok katanya ada di sini. Baru kita boleh nanya, gitu ya. Nggak boleh. Jangan. Boleh. Jangan. Karena yang aku pernah kena tuh pas di Alor juga. Alor, aku cerita tuh ada anak-anak bocah yang jilat-jilatin Masako itu. Mobil kami tuh di sana tuh sempat mogok parah. Akhirnya kami tinggalkan mobil itu, kami pergi jalan kaki ke desa terdekat. Drone-ku tuh ku taruh di dalam mobil. Aku udah jalan kaki jauh sekitar setengah jam lah dari mobil. Akhirnya karena udah mulai maghrib, aku takut drone-ku nanti diambil orang lah. Aku mau jalan kaki lah sama Riana nih. Jalan berdua aja. Kita lewatin desa, mau ngambil tempat itu di atas agak bukit gitu lah. Ada anak-anak, ya umur udah belasan tahun lah. Bang mau kemana? Tuh mau ngambil mobil Koko, aku bilang tuh ada yang warna putih di ujung. Yang warna putih itu ke Bang? Iya. Yang itu di samping simpang ini? Iya. Janganlah Bang. Ada kuyang. Kuyang tuh bilang. Karena bocah kan. Kau, halu kau, aku bilang gitu kan. Kuyang, gue bilang. Ya kepala terbang dulu gitu kan. Tempat asal abang tuh Kalimantan. Banyak kuyang. Masa sampai Alor NTT ada kuyang gak gitu kan. Jangan Bang. Satu, udah kau halu kan. Gak apa-apa. Nah, Koko berdua aku bilang gak takut kuyang. Datang kawannya. Cukup 2 orang. Apa? Ya Bang, apa Koko nih tetap mau ke sana? Dia bilang, Bang jangan Bang. Dia bilang, itu sering muncul kuyangnya di sana, ganggu dia. Ya udahlah, daripada kita maksa jalan toh, akulah bodoh-bodoh kembali ke kampung. Nunggulah sampai ada bapak-bapak datang. Adik mau kemana? Dia bilang, iya Mbak, aku mau ngambil drone-ku di sana. Aku bilang di mobil sana. Oh yaudah, bapak temenin dia bilang. Satu kampung ikut aku. Iya, Kami jalan kaki berdua. Belasan orang. Iya. Belasan orang di belakang Giko di belakang. Ujungnya ngikutin. Kita temenin ya. Ya udah. Gila. Kalau kau mau bilang mereka halu dan mereka hoa, enggak mungkin dia temenin kau. Iya. Ditemenin boy, rame-rame. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa parang. Ngeri banget ya. Ya sudah, what can we do? Untungnya kami tidak bisa lihat. Makanya bersyukurlah aku bukan indigo. Karena aku baik ketemu kawan-kawanku indigo, mereka tidak berani naik gunung. Banyak nampak sesuatu yang tak nampak. So ya, it's a bless kau tak tahu. Kata Joker benar, ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss ya. Kadang-kadang apa tidak tahu itu adalah anugerah. Kalau tahu segalanya malah tersiksa kita kadang-kadang gitu ya. Mending jangan baik tahu. Bener. Tapi lo tau gak sih tempat wisata teraneh di dunia? Aneh Kan? Ada nih, gue ada beberapa cerita nih. Yang pertama nih coba. tentang Rob Kun Lake namanya. Rob Kun Lake namanya ya kan. Jadi itu ada sebuah danau ya kan yang berlokasi di Himalaya di bagian utara dari India ya kan. Itu danaunya itu sebenarnya majority of the time itu beku sebenarnya. Oke. Danaunya. Tapi pada saat dia tidak beku, pada saat dia mencair, which is salju-salju juga pada hilang gitu kan. Ternyata di sekitar danau itu banyak tengkorak-tengkorak gitu. Kok bisa? Banyak tengkorak-tengkorak di sekitar danau itu ya kan. Awal-awalnya tengkoraknya berserakan tuh kemana-mana ya kan. Tapi akhirnya turis ada yang ngambilin terus ditumpukin ya kan. Sampai sekarang masih ada tuh. Tengkorak manusia? Tengkorak manusia Kok di sekitar danau itu. Kok bisa? Jadi ada ceritanya itu ya kan. Jadi ya turis-turis ada yang rapihin, ada juga yang bawa pulang bahkan. Hah? Sumpah, bisa dibawa pulang, sumpah. Super deal. Ceritanya begitu, iya. Oke, Bisa lanjut. dibawa pulang. Jadi itu danau tengkorak lah gitu, terkenalnya ya kan. Itu ada di India Utara. Jadi ceritanya kan diteliti tuh itu kerangka-kerangka dari mana sih gitu. Ya kan ternyata ada yang dari orang-orang Asia Selatan ya kan yang datang ke situ. Sama yang gila nih, ternyata banyak kerangkanya itu yang dari orang Yunani. Yunani sampai ke India. Yunani sampai ke India Utara. Dan ini udah talking about tahun 600 mungkin. Oke. Tahun 700 udah lama banget. Dari tepatnya di salah satu pulau yang namanya Crete namanya. Oke. Jadi kalau kita ke sana oleh-olehnya adalah Jadi banyak yang ke situ. tulang. Akhirnya orang bertanya-tanya kan, lah kok bisa ke situ dari Betul. Yunani ngapain gitu Betul kan? betul. Jadi diteliti tuh. Heeh. Akhirnya ya ada prediksi yang muncul lah. Sampai sekarang masih belum tahu tuh itu tulang-tulang
orang Yunani itu sebenarnya ngapain di situ gitu kan. Oke. Masih belum tahu. Jadi ada sebuah prediksi yang bilang katanya orang-orang Yunani itu jalan ke situ itu atas dasar perjalanan spiritual Hindu. Oke. Soalnya di situ itu emang banyak kayak patung-patung dewa Nanda Shiva kalau nggak salah ya. Oke. Itu banyak di situ tuh. Orang ya kan? Yunani jalan kaki ke sana buat belajar Hindu. Perjalanan Oh, spiritual. pilgrimage. Pilgrimage, Ya. Benar, ya kan. Untuk datengin tempat itu. Katanya di situ ada Nanda Devi namanya. Nanda Devi. Ada Dewi ya di situ. Nanti kita ke sana kita bawa pulang-pulangan satu. Benar. Benar seru tuh, seru Nambah kan? charmnya situ kalau Tapi nih. di pegunungan Oh Himalaya. iya. Ini adalah tulang dari kalung itu. Ini tengkorak dari Yunani. Benar. Jadi ya perjalanan spiritual Hindu ya kan, akhirnya mereka datang ke situ, nyampe ternyata mereka terlalu heboh pas nyampe ke situ ngelihat kuil-kuilnya Nanda Devi. Nanda Devi tadi gitu. Nanda Devi-nya nggak suka gitu. Dijatuhin bola besi gitu katanya. Bola besi. Bola besi banyak banget katanya. Akhirnya mereka pada gara itu. Ketemu bola besinya nggak? Itu kayak kisahnya doang. Oh, kisahnya. Kisahnya ya kan. Tapi emang pas diteliti tengkoraknya emang Hancur. banyak pukulan benda tumpul gitu gara itu. Kena pukulan benda tumpul katanya. Seru. Itu seru. Iya, Itu seru. kayak gitu tuh. Itu seru. Sampai sekarang masih ada tengkoraknya di sekeliling danau. Dan danaunya bagus loh. Tapi nggak gede danaunya. Oke. Bagus itu. Itu danaunya. akan jadi wishlist kita. Kalau aku di lewat pegunungan Himalaya tapi. Nah, kejauhan lah. Dingin woy. harus segera sebelum tengkoraknya habis ya. Iya, bisa bawa pulang Saya tuh. biji pulang. Iya, nggak boleh ya tapi ya gitu. Ya, itu aneh banget sih. Gila kan, Iya. danau tengkorak tuh. Tapi kalau ngomong aneh gitu kan Toraja juga sama. Iya sih. Pakai ke Toraja tuh aku bingung wisata apa sih ini? Wisata makam. Wisata makam. Oh. Wisata kuburan. Maksudnya wisata makam Sama tuh gimana? kan? Jadi kami ke Toraja. Aku cari kan what to do in Toraja. Kita ke gua ini, gua A, lalu ke gua B. Semua sama. Ini gua kiri kanan tengkorak, wisata makam. Nanti ada makam A, makam keluarga B, makam semua, Oh jadi yang lu datengin itu cuman makam. Makam. Oh, makam. Dia Lalu ceritakan- wisata atraksinya adalah wisata Rambu Solo. Jadi dari makam ke makam gitu ya. Iya, makam ke makam. Oke. Even kita main ke tongkonan itu ya tongkonan rumah-rumah itu ada ini adalah rumah di mana ditaruh tulang belulang di atasnya ada jenazah keluarga ini ya that's a house. Jadi wisata kuburan dan Oh, wisata gitu. makam. Iya. Jadi kita melihat tengkorak-tengkorak manusia, dia ceritakan ini tengkorak yang pasangannya meninggal bareng atau apa. Nanti dia ceritakan lagi. Semua tengkorak. Tengkorak. Dan itu Berbeda-beda. memang tempat wisata gitu Iya, tempat maksudnya. wisata. Oh. Semua orang boleh. Jadi ya Oke. kayaknya itu yang danau tuh cukup menarik. Yang Toraja lu mau rencana mau ngambil satu tulang bawa pulang? Itu gak boleh bawa Emang pulang. nggak boleh kali kalau itu gila lu. Makanya aku nanya kok yang danau bawa pulang. Soalnya kalau yang di apa namanya yang di India Utara tadi tuh yang di Himalaya itu tulangnya udah Nah, itu tercerai ini- berai. Iya. Seharusnya ya feelingku harusnya kalau dia kena scan itu dilarang. Karena kemarin aku pas lewat border Cina ini bunyi. Hah? Tulang bunyi. Ini apa ini kuning? Iya. Yang ini bunyi, ini cincinku bunyi. Kok bisa bunyi? Dikira gading. Oh, ada sensor. Nggak ada. Kirain itu logam scanner Karena doang. aku pakai ini ke setiap bandara lewat-lewat aja kan. Pas kami kemarin yang Cina itu border Ditahan dia. ditahan. Kam gitu kan. Nah, ni hao no cangking nyonya ngomong apa? This ulang no bone. This is ada aku cari Google apa gitu. Nggak boleh. Tulang-tulangan nggak boleh, gading-gadingan nggak boleh. Ternyata ini paus lebih parah lagi. Ya kan? Bukan Iya, sih dia dibikin nggak jadi tahu. sub view apa sub review? Review. Iya kan? Review. Kok dia kaget? Iya. Terus Yang wisata makam tadi udah ada yang ini adopsi juga itu di Korea Selatan. ada. Di Korea Selatan namanya Funeral Cafe. Funeral cafe. Funeral Cafe. Jadi Cafe kuburan. kafe kuburan. Jadi dia itu masuk kan, ada disediain peti gitu. Lu bisa kayak lu apa ya? Buat akhir hidup lu lah. Lu meditasi di situ. Jadi lu nulis kayak surat kayak wasiat apa segala macam ya kan. Terus lu masuk sana selama 10 sampai 30 menit lu meditasi dalam situ. Dalam peti. Dalam peti. Lu kayak buat apa ya? Kayak perjalanan hidup gitu loh, kayak lu mikirin hidup lu gitu. Karena di sana itu kan angka bunuh tinggi. Coba mati. Lalu pas kita di peti itu ditutup nggak petinya nggak dong? Ada yang ditutup ada yang enggak sih. Tapi beberapa foto dibuka. Ini tergantung request. Tergantung kali. request biasanya. Ya, Mungkin ada yang takutnya kan yang apa? Belajar mati. Latihan mati. Tapi buat menghargai hidup justru kan. Tapi kalau masuk ke petinya berdua boleh gak? Nggak mau. Itu beda. Makanya. Kalau itu Iya. hotel kapsul kalau itu Oh, beda lagi. hotel kapsul. Beda. Itu bobo kabin gitu ya. Sebenarnya bukan. Iya. Beda lagi. Enggak dia harus sendiri-sendiri gitu. Lu nulis Oh surat rame kah wasiat. kafe itu ada yang mau pergi kah? Wih,
Dia per tahun kalau nggak salah 25.000 pengunjung deh kalau nggak salah deh. Lumayan lah. Lumayan. Oke, Dan boleh. itu gratis. Ya per hari 30. Oh, kalau di Korea Selatan itu gratis. Oh, dia gak cari duit. Oke, OTW. Lebih ke kayak open donasi gitu, lu bisa nyumbang atau apa segala macam. Tapi lu kalau mau make itu yang maksudnya simulasi itu gratis. Seru, John. Dan itu ada cabangnya juga di Thailand. Mungkin lu bisa masuk juga itu. Jadi cabang. Oh iya. Ada cabangnya juga di Thailand. Tapi bayar kalau yang Thailand. Sekitar mungkin 300.000 mungkin ya. Gitu. Karena itu tingkat kematian bunuh diri tinggi. Terus jam kerja kan kalau nggak salah nomor 3 terlama di dunia. Oh ya, stresnya Iya, tinggi iya, banget. Jam kerjanya kan. Oke, itu oke. Jadi supaya lebih Kapan mau buka hidup. cabang di Jakarta dia? Gitu. Ya menarik ya. Jadi Menarik emang sih. banyak tempat-tempat yang menarik ya. Iya. Oke, kuburan. Itu menarik, Pak. Iya. Kalau Riana pernah gak kayak ada tempat aneh gitu menurut lu? Datang kemana kok aneh sih nih gitu. Sentro aja sih nggak ada lagi sih ya. Karena standar lagi. anehnya dia udah mulai berbeda. Iya, lama-lama jadi ini Standar nggak itu- pernah kaget lagi nggak kalau ngeliat sesuatu. Saking seringnya lu melihat misalnya ada yang aneh, ada yang mengejutkan, lama-lama lu udah tuh. Aku lihat buaya aja udah biasa. Iya kan? Wadaw. Aku lagi di kapal ketemu buaya aja udah biasa. Kayak bukan hal aneh. Jadi kayak di awal-awal sebelum dia jalan, kan dia takut pada segala hal kan. Iya. Ini nanti boy gimana bahaya Iya, nggak? parno Gitu. duluan kan, tapi pas udah kejadian, Biasa jadi ya. ya udah biasa aja gitu. Iya. Tapi begitu juga dengan kebahagiaannya kan pasti kan. Iya. Misalnya awal-awal wah happy Oh. banget. Ah iya, Lebih itu lama- terjadi banget. Ah, Awal-awal kemarin aduh happy banget sampai kayak gak bisa tidur kayak pokoknya excited banget lah. Tapi lama-lama biasa. iya kan? Lebih susah Sering puas ya. terjadi. Itu sering terjadi Gue sih. udah Iya. lihat sunset yang lebih bagus Kebahagiaan. kemarin di sana. Iya. Di Kebahagiaanku sana. jadi lebih berkurang sih. Iya. Iya. Karena nggak Iya. lapar, ingat. Dia udah kenyang. Bener. Udah Iya. kenyang. Makannya enak pun jadi kayak biasa aja. Nah ini patokan aku ke Riana nih. Kalau sampai dia udah mulai di titik tertentu, aku udah tahu dia bosan jenuh. Adalah pas di resort. Di resort bagus banget. Kita tinggalnya tuh pas di tebing, depan kita langsung laut. Itu kan impian semua orang kan. Infinity pool nggak tapi? Iya. Bukan infinity pool lagi Bukan Pak. Kitanya tuh bener tinggal di tepi tebingan. Lu Iya. buka kaca nih. Even toilet lu, bawah lu tuh laut. Itu Iya. tuh full laut. Iya. Gila. Lu buka jendela tuh full laut. Iya. Dan itu dinding lu nih, itu tebing. Yang lu pegang tuh dinding tebing. Saking alaminya dia. Normalnya orang, kau waktu itu sibuk menikmati. Wah, Villa, bagus foto-foto, banget. foto-foto. Iya, iya. Insta story. Dan aku malah tidur. Oh gitu. Dia tidur, capek dan tidur. Lalu yang paling parah nih, kan kita kan mau menikmati ya suasana malam di laut, mau lihat bintang yang Iya. indah gitu kan. Dia suruh aku tutup jendelanya, dia bilang. Tutup gordennya. Gila kau, aku bilang. Enggak, mungkin makanya aku bilang mungkin karena kita tuh udah terlalu sering kan. Iya. Kelamaan. Jadi tuh kayak kebahagiaan gitu tuh jadi berkurang. Iya pasti. Makanya aku bilang kita menikmati sesuatu itu jangan terlalu berlebih. Begitu juga liburan. Kalau liburan terlalu berlebih itu jadi kayak kita tuh jadi nggak menghargai liburan. biasa nggak happy aja. lagi. Jadi nggak biasa happy aja lagi. gitu. Iya. Makanya aku sangat menyarankan orang liburan tuh cukup setahun sekali. Itu Hmm. lebih Nah, cocok. happy-nya tuh lebih full gitu loh. Iya. Kalau berlebihan kayak kami jadi Akhirnya biasa aja gitu. akhirnya udah nggak pernah kaget lagi akan samping pasti. Iya, ya. iya, Iya. Nggak pernah kaget Lebih lagi. ke Iya. arah tuh excitementnya berkurang. iya. Yes. Iya. Kayak lu bilang, wah, lo, Standarnya makin tinggi ya. Iya. Nah itu dia. Atau mungkin pernah nggak kayak denger cerita dari orang misalnya ngobrol gitu terus udah ngerasa nggak amuse lagi gitu. Sering terjadi. Udah pasti. Contoh, Iya, kan? contoh yang hantu itu kan. Kayak, jadi aku saking seringnya ketemu cerita hantu tuh. Kan kalau kita masih awal kan kaget sekali kan. Iya. Bang, hati-hati bang ada kuyang. Kuyang kayak gimana? Nah nanya tuh speknya apa kuyangnya gitu. Speknya yang mana Jadi nih kayak kuyangnya? biasa aja gitu. Yang kepala terbang kah? Mata keluar kah? Ya, aku tidak ada spek. Itu kan speknya, spek putih, spek merah. Ada kotak merah juga soalnya. Jadi itu kayak ya gitu loh. Kita udah gak kaget. Iya. Nah, plus minus. Dan saking kita keseringan kayak ini patokanku yang paling lucu tuh terlihat. Aku ingat ini momen seru banget. Aku cerita tentang Maratua kan. Sebuah pulau dengan keindahan gak kalah dengan Maldives. Aku ketemu orang koki di sana, koki di resort. Itu resort. Kalau lu cari nama Arah 1 sekarang. Arah 1 Itu resort resort termahal yang ada di Maratua. di Maratua. Indah banget. Itu lu foto gak kalah dengan Maldives. Aku ketemu chef. Chef ini tuh dulunya dari Jogja. Di otak aku, wah ini orang kota tiba-tiba dikasih ke resort super mewah. Wah, you live in the dream man. Lu Iya. akan tiap hari menikmati, betul? Kau tahu apa yang aku kan? Habis selesai cooking, dia balik ke kamarnya, tutup pintu, baca Baca buku. buku. Ya pasti bosen kan. Mas, ku bilang itu ada laut dan indah, kau tak nyebur. Berapa lama Mas mampu nyebur? Dia bilang.
Masuk akal dong. Satu minggu gas. Sebulan nyebur lah kalau tiap hari. Nyebur. Udah masuk ke bulan ketiga. Aku taruhan kau tinggi gue udah muntah deh bro. Iya. Udah mikir aduh apa. Iya. Mengkerut. Mikir, daripada mengkerut mending gak usah deh gitu. Iya. Udah kayak gitu pertimbangan ya. Kau bayangkan gak sih sampai kami first main ke satu resort di Rote, daerah Rote. Itu indah banget resortnya. Lu memang tuh angle-nya pas untuk nikmati sunset. Jadi pas sunset datang, lu tuh nyintarin kamar lu. Riana suruh ngapain tuh? Tutup gordennya gitu. Silau. Iya. Karena sepanjang 6 bulan itu aku tiap hari melihat laut, melihat sunset. Jadi itu kayak aduh. Nggak muntah Udah tadi. kebal lama-lama ya. Iya, kebal lama-lama. Makanya aku bilang sesuatu yang berlebihan itu juga gak bagus. Iya. Cuman harus pada porsinya. Cuman baiknya di kita adalah kami jauh lebih hemat. Karena impian Riana udah gak itu. Dia udah pernah cicil semua kan. Akhirnya kayak sekarang aku nanya, lu maunya apa? Mau diem? Aku maunya dia Kita pergi ke nonton film Korea udah aku. di kamar Terus lu bodoh-bodoh jangan gitu. ganggu gue deh. Jadi hemat. Lu masih mau gak ke Bali kita ke resort rumah mewah? Kau kasih aku hotel, yang penting segala tidur udah. Tak perlu jendela, yang penting ada AC, tutup itu udah. Iya. Lebih ke me time sekarang. Akhirnya kami jauh lebih hemat. Kita gak ada lagi kebutuhan aneh-aneh. Benar. Gitu kalau terlalu sering pasti lama-lama ya udah menurun value-nya sih, udah kenyang soalnya gitu. Biasanya kan kurang betul. Iya. Tapi lu tau gak sih ternyata banyak tempat wisata itu yang ditemuin secara nggak sengaja. Pernah denger gak? Contohnya nih ya kan, kayak Danau Kelimutu pernah denger ya? Iya di ND. Kita kesana. Pernah datang berarti ke sana ya? Kita kesana. ND. Oh gila sih. Itu kan Iya. pertama kali ditemuin kan sama orang Belanda tuh di tahun Oh, iya? 1915 tuh. Iya pertama kali ditemuin sama orang Belanda. Gak sengaja karena dia lagi melakukan eksplorasi ya kan. Terus ketemu tuh danaunya. Itu kan danau terkenal banget ya. Sampai ada di uang 5.000. Iya, kita sampai bawa uang 5.000 ke sana. Oh iya bawa uang 5.000 ya kan ya? 5.000 yang lama kan? Iya, foto Oh di cuma sana. aku baru tahu ditemukan sama orang Belanda. Ditemukan sama orang Iya, Belanda. cuma tuh. tahu uang 5.000 doang habis. Cukup Cuman ada kurang sejarahnya. tahu. Cuman ini apa ya warga desa di situ udah tahu ada danau itu gitu. Cuma biasa aja Tapi yang gitu kan. mengekspos ke dunia mungkin gitu ya Orang orang luar. Belanda ada. Oke. Tapi masuk akal karena bagi warga lokal itu tuh kayak tempat sakral. Tempat sakral betul. Iya. Bukan tempat wisata gitu Bukan ya. tempat sakral. Jadi ada kayak ritual-ritualnya tentang orang-orang roh-roh yang Makanya ada 3 warna. Warna itu menunjukkan tentang kondisi alam supernatural lah. Benar, biru, hijau sama Iya, merah. iya, 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 Tempatnya iya. orang-orang berdosa Betul, gitu kan. betul. Orang Iya, berdosa. benar ya. Yang hijau tempat anak muda kalau Iya, saya iya, kecil. iya, iya. Yang biru Ada tempat roh-rohnya. ini. Iya. Tapi memang orang-orang sana kadang-kadang ya. Aku ingat nih paling bodoh sih cerita aku nih. sorry tapi pas lu kesana masih ada yang merah nggak? Merah nggak ada, Berubah. cuma hanya Jadi hitam sekarang. hijau, agak Berubah ya? hitam, biru hitam, Merah Ada hilang. yang apa? Hijau, agak biru kehitaman. agak biru kehitaman Satu sama hitam. Iya. Hitam ya. hitam Udah karena ya? hitam gitu. Jadi kayak berubah dia. Berubah Jadi warnanya. berubah ya warnanya sekarang ya. Nggak sesuai yang Aplikasi. Tapi memang berubah. Dia terus berubah Iya, tiap iya, tahun katanya sih katanya. gitu. Iya karena Oke. itu kan reaksi kan dia kan ada di gunung kan itu kan. Nah, kalau Iya, teori iya. Anda tidak seru pakai cerita orang lokal lah. Nanti bilang wah karena ini adalah roh ini nanti. Oke, Wah. coba. Aku nggak tahu. Oh nggak tahu. Coba kalau kita tanya orang lokal, aku nanya warna kalau gini ya karena ini adalah roh-roh ini gitu loh. Oh. Iya. Kalau kita sensitifnya seru ya. Ini karena sulfurnya dan Iya, kandungan ini iya, berubah. reaksi iya. vulkanik dan mineralnya Wah. kan. Iya, makanya bisa Iya. beda. Aku lebih suka versi orang-orang kampung sih. Seru ceritanya sama sih. Iya. Karena nyari fotonya juga susah ya. Udah hampir nggak ada tuh yang warnanya merah tuh. Iya. BTW nggak boleh footage drone sih. di sana. Di sana nggak boleh drone. Oh nggak boleh drone di Nggak sana ya? boleh. Bayar sih aku ya. Bayar Bayar, berapa? 2 karena juta itu ya. kan termasuk taman nasional toh. Taman nasional. Iya. Iya. Tapi sekarang jadi tempat wisata ya di situ Iya, ya? tempat Masih, wisata masih. ramai. Oh. Cuma apa nggak sarankan drone di sana? Asap sulfur kena ke baling-baling Bahaya berkarat. kan, berkarat. Oh. Rusak drone kita. Oh Rusak. iya. Gila. Tapi sekarang udah nggak ada yang warna merah itu ya berarti Nggak ya? ada dah. Jadi Nggak warnanya hitam sekarang Iya. ya? Tahun yang kami pergi ke tahun ini bener nggak ada. Cuman ingat dia bisa berubah. Oh dia Iya, tuh iya, consistently changing ya? Berarti berubah terus secara Berubah terus. konsisten gitu ya? Iya. Tergantung momen kau pergi lah. Itu pun kadang-kadang kalau beruntung dapat. Karena dia selalu sering berkabut. Ketutup. Kalau lagi Nggak boleh siang naik ya. itu berkabut Iya. dan kita nggak bisa ke Tapi foto aku mulai 3 nggak warna. sih kenapa yang nemuin itu dan populer itu orang luar. Iya, Karena kebanyakan orang-orang lokal tidak merasa itu spesial. Biasa ya Bener. bagi dia. Iya dia mandangnya sebagai tempat yang sakral aja. Iya, gitu. Hari iya. ke sana. Orang Iya. nggak perlu tahu orang luar gitu. Apa Iya, spesial iya. kan? Tapi kan mungkin bule ngeliatnya kan kayak wah ini bagus banget Betul. gitu. Kita pergi juga wah banget sih. Makanya harus orang Iya. luar yang ke sana. Iya. Iya ya. Sama kayak ini juga cerita Machu Picchu juga. Oh, Machu Picchu Ah, gimana iya. Itu ceritanya? juga itu sama orang luar Amerika yang nemuin. Jadi sebenarnya orang penduduk lokalnya udah tahu nih yang Machu Picchu itu. Tentang terakota itu ya? Ada gitu yang Inka, yang Oh, untuk Inka, bangsa Inka, Inka, betul. bangsa Inka kan. Jadi orang luar datang ngelihat tahun 1911 gitu,
Pas ngeliat itu, wah kaget, langsung dibawa ke dunia sampai UNESCO segala macam akhirnya. Orang lokal biasa ya. Orang lokalnya ya biasa aja, karena mereka udah tahu dari awal kan. Oh. Gitu. Tapi yang ngembangin akhirnya orang luar, bawa keluar. Masuk itu. akal. Itu nggak sengaja ketemu tuh di atas gunung kan soalnya kan. Ih masuk akal. Ya Tapi kan? itu menarik loh. Machu Berarti Picchu seharusnya orang-orang kayak kalian itu hosting pergi jalan. Oh gitu ya. Biar kau pergi ke kampung-kampung tuh, yang bagi mereka itu biasa aja, bagi lu spesial kan? Bukan kan itu. Oh iya. Aku masih ingat tentang kalian pernah lihat laut itu warnanya nggak biru kan? Kan laut kadang-kadang yang kalau lu main ke laut daerah Pantura kan burik ya, agak-agak apa sih? Warnanya agak coklat, kena lumpur kan? Aku ingat kami main ke Luwu Banggai, ketemu bocah-bocah, anak muda gitu loh. Gue bilang laut kalian bagus banget birunya. Iya. Dan tahu dia ada satu kalimat sederhana, kan laut pasti biru bang. Oh, karena mereka nggak pernah ke tempat lain gitu mungkin ya kali ya. Gue bilang laut kau ini terlalu indah kawan. Gue bilang kau tak menghargai itu. Iya. Laut semua sama ya gini laut bang. Kau mainlah ke tempat lain, Kepulauan mampus Banggai kau itu ngeliatnya. terbaik. Main ke Ancol gitu ya. Iya, yuk gacol betul. Kotor misalnya gitu kan. Biar sampah. Sama kayak Machu Picchu ini kan juga kan dia masuknya 7 keajaiban dunia juga kan. Masuk 7 keajaiban. Mereka tidak menyadari itu keajaiban dunia. Karena Itu kan dia. ada kayak monumen-monumennya gitu kan. Yang dari Inkanya itu kan dari batu. Batunya itu kayak dipasang tanpa semen, ya kan? Bisa nempel kayak puzzle gitu. Oke. Dan itu anti gempa. Itu kayak piramid gak sih? Kurang lebih. Dia nggak nempel pakai apa-apa. Jadi cuma kayak puzzle aja nempel. Sampai jadi nggak pakai saking- perekat lah gitu ya. Kayak tukang Jawa yang dia punya itu yang tanpa paku dulu. Iya. Iya. Namanya Apa itu? batu Kusen. presisi namanya itu deh. Batu presisi. Batu presisi. Batu presisi. Jadi saking rapatnya sampai kayak misalnya pisau atau kertasnya nggak bisa masuk. Jadi siapa Saking rapatnya. yang bikin siapa? Yang bangsa Inka itu di tahun abad 15. Oh, yang Iya. katanya itu bangsa sak jenius itu loh Bangsa- punah ya. Benar. Karena wabah cacar 95% penduduknya habis. Oh. Ada yang bilang juga itu pakai Alien. teknologi alien juga ya. Iya. Kayak Iya. piramid berarti Iya. dibawa oleh alien. Konspirasinya. Iya. Karena kan Konspirasi. Borobudur juga tempel kan. Maksudnya nggak tanpa ini kan, tanpa perekat kan Borobudur. Borobudur tanpa perekat ya? Kita pernah bahas. Katanya sih gitu. Gue lupa sih ya tanpa perekat ya, bukan yang pakai tanpa putih perekat. telur apa gitu. Iya maksudnya kayak tanpa semen gitu-gitu loh. Oke, ya kita kesana nggak jauh sih dari sini. Yang terakhir nih Son ya kan. Terakhir. Lo tau gak sih ternyata ada tempat wisata yang cuma bisa dikunjungin sama kaum super elit. Nah, Siapa tuh kaum super elit? Kaum Orang, super elit. orang kaya. jadi tidak semua tempat wisata itu bisa didatangi oleh semua orang sebenarnya. Yes. Ada tempat-tempat tertentu nih. Contohnya nih ya. Ah. Ini Disneyland ya kan. Ada namanya Club 33. Club 33 ini di California ya, khusus California. Oke. Jadi Oh, setelah oke. si Walt Disney meninggal kan berapa lama kemudian ada tuh. Jadi kayak restoran eksklusif. Club 33, oke. Club 33. 33. Jadi khusus yang member Disneyland yang entah berapa tahun waiting listnya 5 sampai 10 tahun waiting list. Terus lu bayar biaya awal, biaya kayak apa ya? Kayak uang Deposit. gedung ya. Kayak deposit kayak sekitar $25.000 katanya. Dan abis itu lu bayar iuran per tahun. 25.000 juga. Tapi ini biaya ini sebenarnya perkiraan karena nggak keluar dari situs resminya. Tapi Oke, ada. nggak Lu ada yang bisa tahu. cek. Susah buat lu masuk ke restoran itu Susah. kan. Apa yang kita makan di sana? Emas kah? Gak tahu tuh Nggak, makanya tuh. karena jadi privasinya dijaga. Jadi lu cuma bisa apa ya orang-orang tertentu doang. Itu di dalam Disneyland. Dalam Disneyland California. Di dalam Disneyland. Itu 33 itu orang kan mikirnya pasti oh ini angka Freemason ya kan. Iya. Dan lantainya kan catur semua tuh. lantainya catur. Oh, Lantainya- yang hitam putih. Hitam putih Iya. kayak catur. Tapi itu alamatnya dia sebenarnya 33 Royal Street apa gitu-gitu. Oke. Gitu, Jadi itu ada. sampai sekarang nggak tahu ngapain kau bayar uang itu, nggak tahu buat apa. Mungkin bisa siapa tahu dia jago Iya, nge-DM. iya, 33 ya kan. Informasinya kayaknya susah ya Susah. untuk di ini ya Tapi karena ada. karena itu kalau nggak salah antriannya panjang sekali deh. Itu waiting list 5 sampai 10 tahun. Iya, 5 sampai 10 tahun. Udah bener-bener ada member kan? lama. Pernah ada yang konten Iya. di dalam gitu ngapain itu? Nah, itu dia. Gue udah sempat lihat sih waktu itu nggak ada kayaknya deh informasi yang bilang itu isinya apa gitu. Iya. Ya, bilangnya ya restoran aja gitu. Gue kira konspirasi tuh awalnya, tapi ternyata beneran ada. emang. Club 33. Beneran ada Club 33 Beneran ya kan. ada. Terus abis itu ada juga cerita ini apa tentang Bohemian Grove. Pernah denger gak? Apa tuh? Kalau itu kayak tempat perkemahan kalau itu tapi. Tapi Camping. untuk orang dewasa ya kan. Tempat Kok campingnya orang dewasa. Nah, Baunya itu, agak aneh nih kayaknya. nah itu orang-orang yang bisa camping di situ cuman orang-orang yang berkuasa doang sama yang terkenal. Tapi camping di Camping. tenda. Camping kalau nggak salah seminggu kalau nggak salah deh. Kayak miskin kali mereka. Enggak dong. Kan ada yang namanya glamping sekarang. Oh, iya. Gimana sih Glamping glamping dong. dong? Lalu orang-orang dewasa ngapain di sana? Mirip-mirip kayak tempat kemah lah gitu. Iya, iya.
Mirip-mirip kayak tempat kemah gitu, kayak retret lah gitu. Ya oh, kan? retret rohani. Sebenarnya gak rohani tapi kayak sejenis itulah yang jalan gitu. Gentleman Club gitu kali ya. Lebih ke arah sana. Enggak juga ya. Ya pokoknya berkemah gitulah. Jadi tempat ini itu kayak yang bisa masuk ke situ tuh orang-orang yang berkuasa doang, sama orang-orang yang powerful, baik Pejabat itu bisa dong. Pejabat. Kapolsek, Kapolda boleh. Bisa boleh. Apa minimal jabatannya? Kok Kapolsek boleh? Kapolsek nggak tahu deh. Saya jadi takut. Nyebutnya semuanya sih langsung. Jadi takut sih satu-satu. Enggak, pokoknya orang-orang yang berkuasa lah, yang pejabat-pejabat. Kalau berkuasa kita kan mulai dari RT, RW. Nggak bisa, RT nggak bisa. Nggak bisa. Di Amerika kan ini. Ini Bos. Amerika. Kok bupati nggak masuk? Nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Iya. Wali kota Solo paling ini bisa ke sana. Iya bisa tuh ke sana. Puas loh. jadi apa di situ itu biasanya tuh kayak duduk di Tenda. ada kayak kursi-kursi gitu, kayak ada tempat kumpulnya gitu, kayak perkemahan gitulah, kayak Oke. mirip camping gitu. Outbound, Kalau di Amerika oke. kan suka ada tuh camping buat anak-anak kan. Di tengah-tengah itu kayak ngadain ritual-ritual Pagan. pagan ya. Iya, Bagan. Jadi bakar-bakar apa namanya api Sesajen. gitu. Enggak dong, kan di Amerika. Oh, itu beda. Iya, Oh, beda. iya beda. Nggak ada gorok ayam cemani juga Oh, nggak nah. Nggak ada. Oke. Nggak ada ya kan. Di depan patung burung hantu gitu. Jadi mereka kayak menyembah patung burung hantu itu. Ini real loh tapi. Ini real loh. Lalu ngapain mereka? Ya. Menyembah burung hantu sama seminggu. Iya, ya itu apa namanya? Itu kayak ininya doang sih, kayak upacaranya doang sih. Sebenarnya Oh, mungkin ritual mereka tuh buat khusus. networking di situ mungkin gitu loh, mungkin. Networking. Iya, diduga-duga kayak Jeff Bezos, Elon Musk gitu-gitu. Bakal ke sana? Suka ke situ. Suka ke situ. Oke. Iya. Nah, konspirasinya katanya tuh di situ suka ada ini ritual ya seks ya soalnya sama anak-anak gitu-gitu. Epstein Island. Kayak gitu. Kurang lebih. Itu konspirasinya. Ya, tapi yang beneran ada ya emang ada itu Sampai sekarang pun tak ada yang ngonten di sana. Apa ke Nggak ngapain bisa. ke seminggu? Pasti gak boleh ngonten lah John. Ada bocor ya, ada footage bocor ya yang ngasih lihat ya lagi ritual-ritual lah, terus kayak ngomong-ngomong bahasa-bahasa yang bukan bahasa manusia. Orangnya pada nonton gitu di situ. Iya. Ada panggungnya. Dunia. Suka lihat gak sih kayak misalnya di tempat perkempingan gitu ada yang kayak ada panggung kecil Iya, terus iya, kita iya. nonton dari Api atas unggun gitu. iya, api unggun panggung kecil iya. Cuma Iya. kayak memuja patung burung hantu kayaknya sesuatu yang agak aneh, Pak. Karena moto mereka itu adalah human should be free as a bird katanya. Gitu, itu moto yang mereka. Tapi masuknya berbayar. Masuknya spesial punya. Iyalah, invitation orang-orang only. powerful aja yang masuk. Minimal wali kota Solo. Minimal wali kota Solo. Iya. Minimal wali kota Solo, nggak boleh dua tuh harus Solo ya, gitu. Gitu. Keren tuh tempat tuh ya kan. Keren. Tapi ya konspirasinya emang parah itu tempat. Joe Rogan gitu juga suka ngebahas juga tentang Bohemian Grove. Tahu Joe Rogan kan ya? Oh, jadi Podcaster. orang-orang nih kayak itu jadi hal yang umum buat dibahas itu ya. ya umum itu. Rahasia Banyak umum yang lah. tahu. Kayak orang-orang terkenal besar kan nanya, lu udah pernah belum ngumpul di Bohemian Grove gitu? Ya mungkin iya. Banyak gitu. Tapi ini di Amerika ya sekali lagi ya. Iya. Bukan di Indonesia gitu. Tapi orang Indonesia pernah kesana gak ya? Ya yang gue dengar sih pernah camping juga ya soalnya. Gue nggak tahu sama apa nggak sama Bohemian Grove kan, gue nggak tahu. Kan gue nggak di situ. Kayaknya Tapi pernah camping kan. di IKN Iya. bukan? Iya. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Di mana di Jawa kan kalau salah ya? Adalah Jawa Ada itu deh kalau nggak pokoknya salah. iya. Ada nggak tahu tapi itu mungkin berbeda lah. Ya, yang Iya, penting aku iya, tak ikut iya. campur ini urusan mereka Iya, guys. beda itu beda. Mungkin itu itu beda. apa unggunnya biar nggak ada kuyang aja. Itu. Ah, tapi Tempat buat iya. disembah Tapi lah Indo pasti. kan ada ayam cemaninya ada. Benar. Mungkin itu ya ngajak healing aja karena habis nonton Jajago masa kabinet Oh, nggak iya, diajak iya, healing iya, kan nggak iya, mungkin. Itu Ya kan harus dia. diajak healing dong kabinet biar nggak stres gitu loh Sol. Iya. Makin Iya, dalam iya. makin jauh kan Tito. Iya begitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat Jajago ya udah datang ke sini luar biasa. Ini Keren ceritanya banget. banyak banget Son Harizon. Keren banget gila. Seru banget Gila, lagi. seru Ngobrol-ngobrol dari tadi. Seru banget ngobrol-ngobrol gila Kakak sih. marah. Ceritanya benar-benar wah. Emang kalau orang apa berpindah-pindah tuh ceritanya ada banyak banget tuh. Iya, Ada iya. ribuan tuh satu ya kan. Seru banget. Ah. Paling seru emang yang tadi yang ninggalin istri itu. Itu sih. Itu paling ngakak sih gue sih jujur sih. Gue terngakak itu. Iya makanya banyak-banyak berpindahlah
Keempat, so Iya. jangan berpindah hati terus, oke? Kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhirnya. Langsung aja komen di bawah. Thank you so much. Karena itu adalah Respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, terima kasih banyak Jajago ya udah datang ke sini ya. Thank you so much. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang bisa memberikan knowledge juga ya buat para penonton gitu ya. Jadi buat yang mau liburan tadi udah dikasih rekomendasinya. Cerita-ceritanya udah dikasih ya kan. Tradisi-tradisi biar kita semakin cinta sama Indonesia juga dikasih ya kan. Udah lengkap sih gua rasa semuanya udah. Komplit. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.